Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Narasi Sapa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Pengamat ramal Anies Baswedan bakalan menang telak jika dipasangkan dengan tokoh perempuan ini. Sebuah survei dari Center for Political Communication Studies membeberkan peluang kemenangan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Hasil survei menunjukkan pasangan Anies Baswedan Puan Maharani memiliki daya ledak tinggi untuk mendulang suara pada Pilpres 2024. Sebab Anies Baswedan bila mana dipasangkan dengan Puan memiliki elektabilitas teratas sebagai bakal calon presiden dalam simulasi presiden 2024. Pasangan Prabowo Puan dan Anies Puan unggul dalam simulasi Pilpres, kata Direktur Eksekutif Tri Okta dikutip dari redaksi Selasa 3 Mei. Selanjutnya ada pula nama Andika Perkasa juga menempati daftar alternatif pasangan pendamping Anies Baswedan. Menurut Okta, hasil surveinya menunjukkan Anies Baswedan Andika Perkasa juga berpeluang menang. Pasangan Anies Andika ini bisa menjadi alternatif yang menarik untuk diusung oleh partai-partai politik. Adapun tokoh lain seperti Sandiaga Uno dan juga Agus Harimurti Yudhoyono relatif kecil peluang dalam simulasi kemenangan Pilpres 2024. Termasuk dikatakan peluang Anies AHY dan Ganjar AHY masuk kategori relatif paling rendah peluangnya untuk menang, bahkan rendah elektabilitasnya. Dalam hal ini, Okta hanya menitik beratkan pada Puan Maharani dan Andika Perkasa sebagai calon presiden yang cocok dan berpeluang besar menang pada Pilpres 2024. Dari sisi Capres, Anies memiliki peluang kuat untuk memenangkan Pilpres ketika berpasangan dengan Puan ataupun Andika. Sedangkan penantang berat Anies datang dari ketiga tokoh yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan juga Erlangga Hartarto. Rivalnya adalah pasangan Prabowo Puan dan Ganjar Erlangga yang berpeluang menjadi penantang berat. Seperti diketahui, hasil survei ini dilakukan pada tanggal 11-20 April dengan melibatkan sebanyak 1.200 responden dan diambil dari 34 provinsi di Indonesia yang diwawancarai secara tatap muka. Adapun metode survei pada kali ini menggunakan cara multi-stage random sampling dengan margin of error plus minus 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Pengamat menilai duet Anies AHY bakalan jadi full power dan magnet politiknya luar biasa. Pengamat politik Jerry Masih memberikan penilaian terkait dengan isu duet Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Jerry menilai apabila keduanya berduet akan membentuk kekuatan yang besar. Anies Baswedan dan juga AHY dinilai memiliki peluang besar pada Pilpres 2024. Jerry mengatakan bahwa duo tersebut memiliki magnet politik yang luar biasa. Duo Anies AHY punya magnet politik yang luar biasa, kata Jerry seperti dikutip dari redaksi Selasa 19 April. Jerry menilai keduanya cocok untuk berduet di Pilpres 2024, pasalnya masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda. Politisi dikawinkan dengan birokrat dan akademisi bisa menjadi kekuatan yang mumpuni. Meski demikian, AHY memberikan tanggapan mengenai isu duetnya dengan Anies Baswedan. Menurut saya ini adalah hal yang wajar, tentunya saya pribadi melihat ini merupakan bagian dari suara rakyat, ujar AHY. AHY mengatakan pihaknya akan segera memenuhi presidential threshold 20% dengan berkoalisi agar tiket Pilpres bisa berada di tangan. Tentu hal ini mempersyaratkan kami dan semua partai politik, termasuk Partai Demokrat untuk membangun partai koalisi. Tahapannya baru sampai di sana. Meski demikian, AHY mengaku Partai Demokrat memiliki kriteria dalam membangun koalisi untuk pemilu 2024. Yang terpenting, koalisi memiliki visi dan program atau platform untuk terus memperjuangkan kepentingan rakyat. Elektabilitas capres pilihan warga DKI Jakarta, Anies Baswedan tembus hingga 30%. Pilpres 2024 terus menjadi topik hangat meski baru akan dilaksanakan 2 tahun lagi. Dalam survei bertajuk Survei Evaluasi Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan Peta Politik menuju Pilgub 2024 yang diadakan oleh lembaga Survei Populi Center, ada 22 nama yang diajukan sebagai Capres 2024. Capres ini merupakan pilihan masyarakat DKI Jakarta. Dalam pertanyaan terbuka atau top of mind yang diajukan kepada masyarakat DKI Jakarta terkait dengan tokoh yang akan dipilih sebagai presiden jika Pilpres dilakukan pada hari ini, Anies menduduki posisi teratas dengan elektabilitas sebesar 29,0%. Kemudian disusul Jokowi dengan 20,3%, Prabowo Subianto 11,7%,
Ganjar Pranowo 5,8% dan Sandiaga Uno 2,5%. Pada pertanyaan terbuka, Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling banyak dipilih oleh masyarakat sebagai presiden apabila pemilihan presiden dilakukan pada hari ini, dengan angka mencapai 29%. Kemudian ada disusul Joko Widodo 20,3%, Prabowo Subianto 11,7%, Ganjar Pranowo 5,8%, Sandiaga Uno 2,5%, Ridwan Kamil 1,7% dan Ahok 1,2%. Ungkap hasil survei Populi Center Rabu 9 Februari. Sementara Tri Risma hari ini, Andika Perkasa, Erick Thohir, SBY, Najwa Shihab, Gatot Nurmantio, AHY, hingga Erlangga Hartarto mendapatkan persentase di bawah 1%. Nama tokoh lain mendapatkan persentase di bawah 1%, adapun sebesar 22,8% responden tidak merespon pertanyaan ini, masuk kategori tidak tahu atau tidak menjawab. Sementara dalam simulasi 10 tokoh capres, Anies juga kembali menduduki posisi teratas dengan persentase mencapai 34,8%. Disusul Ganjar dengan 18,2%, Prabowo 14,0%, Sandiaga 6,7%, dan Ridwan Kamil 6,2%. AHY 4,3%, Jenderal Andika Perkasa 4,2%, Erick Thohir 3,7%, Erlangga 1,5% dan Puan 0,5%. Adapun sebesar 5% responden belum memutuskan pilihan dan sebesar 1% menolak untuk menjawab. Kemudian dalam simulasi 3 tokoh, Anies lagi-lagi menempati posisi teratas dengan persentase 45,5%, Ganjar 27,5%, Prabowo 20,8%, kemudian belum memutuskan 4,8% dan menolak untuk menjawab 1,3%. Pada simulasi 2 tokoh, Anies Baswedan menjadi tokoh yang paling banyak dipilih sebagai presiden dengan 59,8%, disusul oleh Ganjar dengan 33,3%. Adapun sebesar 6% menyatakan belum memutuskan dan sebesar 0,8% menyatakan menolak menjawab. Survei dilakukan dengan metodologi wawancara tatap muka dan menggunakan aplikasi Survei Populi Center di 60 kelurahan yang tersebar di DKI Jakarta pada 26 Januari sampai 1 Februari. Besaran sampel adalah 600 responden yang dipilih secara acak bertingkat atau multi-stage random sampling dengan margin of error 4,0% pada tingkat kepercayaan 95%.